Hai teman, di video kali ini kita akan membahas tentang bab 11 yaitu Create View and Edit Files. Lalu kita langsung saja ke yang pertama yaitu stdin, stdout, and stdr. Jadi gambarnya itu seperti ini ya. Yang pertama itu ada stdin, lalu akan diproses, lalu kemungkinan akan memunculkan stdout atau stdr. Lalu apa itu stdin? Stdin itu adalah standar input, lalu diproses. Lalu kalau stdout itu standar output. Lalu stdr itu standar error. Lalu kita ls terlebih dahulu. Jadi ls itu disebut sebagai stdin, sedangkan yang desktop ini itu disebut stdout. Lalu kita akan kasih perintah touch saya .txt, lalu enter. Nah, jadi ini kan benar ya. Jadi ini itu memunculkan standar output yang benar. Lalu di sini misalnya kita kasih perintah lagi yaitu cd saya .txt, lalu enter. Nah, di sini itu munculnya itu stdr atau standar error. Karena cd ini itu digunakan untuk sebuah directory. Kalau yang saya txt itu adalah sebuah file. Lalu misalnya kita akan menyimpan output ini itu di sebuah file. Kita bisa kasih perintah ls lalu tanda lebih dari, lalu anda txt, lalu enter. Jadi nanti output ini itu akan tersimpan di anda txt. Lalu untuk melihat file yang ada di anda txt, kalian bisa kasih perintah cat anda txt, enter. Nah, di anda txt ini ada filenya, yaitu yang output ini. Lalu kita ke yang kedua yaitu pengenalan vim. Jadi vim itu digunakan untuk mengedit atau memodifikasi file yang terdapat pada Linux. Lalu kita bisa ketikkan perintah fi, lalu kita tab. Jadi kita kan akan membahasnya itu vim. Nah, di sini itu terdapatnya itu hanya v. Sebenarnya v sama vim itu sama saja, tetapi yang v ini itu adalah yang versi lama. Kalau yang vim itu adalah yang versi baru. Jadi untuk membuka vim, kalian bisa download vim terlebih dahulu. Lalu di sini kita masuk root terlebih dahulu. Lalu kita kasih perintah apt get install vim. Lalu enter. Di sini kita kasih y atau yes. Lalu di sini itu
kita ke device, lalu kalian pilih yang ini, lalu kita pilih ISO-nya itu yang Debian. Lalu kita enter. Jadi untuk instalasinya itu sudah selesai, lalu kita masuk ke user biasa. Kita exit saja. Lalu kita FI, lalu tab. Jadi ini filmnya itu sudah ada. Kalian bisa mengedit atau memodifikasi file pada Linux. Lalu kita ke yang ketiga, yaitu konfigurasi boot order. Jadi di sini kita coba start. Jadi karena kan tadi kita itu memasukkan ISO untuk menginstal Vim. Jadi tampilan awalnya itu ketika kita running lagi itu seperti install ulang. Padahal ini itu bukan. Ini itu terdapat ISO yang tadi kita masukkan ketika install Vim. Jadi agar tidak menginstal ulang seperti ini, kita bisa kembali terlebih dahulu. Lalu kita bisa ke setting. Lalu kita ke sistem. Nah, di sini yang hard disk ini itu kita ke panah atas biar ada di ini yang paling atas. Lalu yang optical ini itu berada di bawahnya hard disk. Lalu kita oke. Lalu kita coba running ulang. Jadi ketika kita running ulang itu munculnya itu tidak seperti yang tadi atau seperti mau install ulang. Lalu kita ke yang keempat, yaitu edit file dengan Vim. Kita kasih perintah ls terlebih dahulu. Lalu di sini terdapat file txt yang masih kosong. Lalu kita cek dulu file txt ini dengan perintah cat saya txt. Nah, di sini masih kosong ya. Lalu di sini kita akan menggunakan Vim untuk mengedit file pada saya txt. Lalu kita ke Vim, kita kasih perintah Vim saya txt, lalu enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke Vim. Lalu kita masukkan file. Lalu untuk mengeditnya kita bisa klikkan I untuk masuk ke insert. Misalnya di sini saya akan ketikkan dia 1, lalu dia 2, lalu dia 3, dan dia 4. Lalu untuk keluar dari mode insert ini, kalian bisa klik tanda ISC pada keyboard kalian. Kita ISC. Lalu untuk menyimpannya kita kasih perintah *2. Lalu W untuk menyimpan. Lalu untuk key dan tanda seru ini itu untuk keluar tanpa menyimpan. Karena di sini saya akan menyimpan dan keluar, kita kasih perintah wkey, w dan key. Lalu kita enter.
Lalu kita akan cek, kita kasih perintah cat saya txt. Nah, di sini ada dia 1, dia 2, dia 3, dan dia 4. Lalu kita ke yang kelima, yaitu edit file dengan nano. Di sini kita ls terlebih dahulu. Nah, di sini kan ada file pilopua.txt. Lalu kita akan coba mengisi file atau mengedit menggunakan nano di pilopua.txt. Lalu kita kasih perintah nano pilopua.txt to enter. Lalu kita dapat menulis filenya. Di sini saya akan menulis pensil 1, pensil 4, dan pensil 5. Lalu untuk keluarnya itu kita bisa Ctrl X, lalu Y atau yes, lalu enter. Lalu kita bisa cek dengan perintah cat pilopua.txt, enter. Nah, di sini terdapat pensil 1, pensil 2, pensil 3, pensil 4, dan pensil 5. Jadi ini sudah ada isinya. Lalu kita ke yang keenam, yaitu perintah more less. Nah, di sini kalian bisa masuk ke root terlebih dahulu. Kita masuk ke rootnya. Lalu saya akan mencoba melihat sebuah file. Kita kasih perintah cat spasi slash var, lalu slash log, lalu slash boot, lalu titik log, lalu enter. Jadi perintah ini itu kita bisa melihat proses booting. Lalu terdapat juga perintah more. Lalu kita enter. Jadi perintah more itu digunakan untuk melihat informasi pada bagian awalnya saja. Lalu untuk melihat informasi selanjutnya, kalian bisa klik spasi. Nah, kalau spasi itu langsung banyak kayak gini. Kalau yang menggunakan enter itu satu-satu kayak gini. Nah, ini itu kan masih 4%. Lalu untuk 100-nya itu kalian bisa ketik huruf key. Lalu terdapat juga perintah less. Jadi perintah less ini itu sama ya seperti yang perintah more tadi. Lalu kita ke yang ketujuh, yaitu perintah hit tile. Jika tadi kita menggunakan yang perintah ini untuk memunculkan informasi pada bagian akhir hingga bagian awalnya juga. Lalu terdapat juga perintah head.
Nah, perintah head ini itu digunakan untuk melihat informasi pada bagian awalnya saja. Kalau kita enter, nah ini itu informasi pada bagian awalnya saja. Lalu terdapat juga perintah tail. Untuk perintah ini itu digunakan untuk melihat informasi yang bagian akhir. Yang bagian akhirnya saja pada booting. Kita enter. Nah, ini itu bagian akhir pada booting. Jadi itu saja video dari saya. Mohon maaf bila penjelasannya kurang jelas. Sekian.